Jadi hadirin sekalian, apapun amalan yang kita buat, usahakan istiqomah sampai mati. Sampai kapan? Gua lama kali sampai mati. Kalau bapak besok mati, sampai besok saja. Kalau nanti malam mati, sampai nanti malam saja. Hari ini angan-angan melewati batas umur, terlalu panjang angan-angan. Berapa banyak kita lihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati semua rumahnya selesai. Kematian itu sebuah kepastian. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, jadi warisan. Dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Jawabannya betul. Kalau yang 300 memakai kacamata akhirat, yang 700 pakai kacamata dunia. Padahal kan kita bilang apa yang kita infakkan itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Yang 700.000 belum tentu rezeki kita, Pak. Kalau kita mati milik ahli waris. Kadang dicopet orang, hilang, milik maling. Ya. Betul nggak, Pak? Nah, jadi orang cerdas, dia cari harta sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Maka hadirin sekalian, bergeraklah. Bergerak. Saya banyak pengalaman-pengalaman dakwah, pergi ke luar negeri, ya, pergi ke pedalaman Papua. Pernah kami masuk ke pedalaman di Sulawesi Tengah, 160 orang datang tiba-tiba menyerahkan diri masuk Islam. Mereka nggak punya agama. Kita lewat saja. Bagaimana dulu para orang tua kita, para ulama, habaib, ulama, wali-wali Allah datang ke sini, Pak, ke puncak gunung bawa agama. Saya naik mobil tadi kecapean, Pak. Saya ingat perjuangan para wali Allah yang berjalan kaki dari bawah dulu ke sini, Pak. Cuma itu bayangkan, jalan kaki, Pak, bawa agama. Kalau tidak ada orang berdakwah ke sini bawa agama, gak ada orang di sini yang nyembah Allah. Banyak tuh puing-puing peninggalan di atas tuh, pura-pura, wihara semua, tancap apa nih, Pak, candi-candi. Berarti sebelum Islam datang sudah ada agama selain sebelumnya. Datang para wali Allah. Datang Wali Songo dulu, hadirin sekalian. Wali Songo itu 9 orang terkenal, tapi murid-muridnya ribuan, Pak. Mereka nggak berdakwah 9 orang, mereka punya murid-murid juga yang bergerak. Yang 9 orang syuro dakwahnya Wali Songo yang terkenal. Mereka mendekati orang-orang Jawa waktu itu, hadirin mulian, dengan pendekatan sosial budaya, dengan seni. Makanya saya ketika meninggalkan hobi saya bermusik, saya ditegur sama guru saya. Saya mengenal Islam itu tahun 2000, Pak. 23 tahun lalu. Di mana? Di Bali. Jadi saya mengenal dakwah bukan di Makkah, Madinah, bukan di madrasah. Saya mengenal dakwah di Pantai Kuta di Bali. Di mana? Di tempat hiburan malam, di diskotik. Saya lagi manggung, datang dai, teman-teman tablik datang, ajak saya ke masjid, ajak itikaf 3 hari. 3 hari 3 malam di masjid, berubah kehidupan semua. 3 hari jaga wudhu, 3 hari sholat berjamaah, 3 hari mata tak maksiat, telinga tak maksiat, fikir tak maksiat. Ini dahsyat, Pak. Bapak belum pernah coba-coba 3 hari di masjid, rasakan manfaatnya nanti. Iktikaf bukan maksiat di masjid. Tidak usah tanya dalilnya mana. Oh lah, kebaikan-kebaikan itu dalil akal aja bisa, Pak. Ngajak orang ke masjid kok tanya dalil, ngajak orang iktikaf kok tanya dalil, ngajak orang dakwah kok tanya dalil. Loh kenapa 3 hari? Maunya berapa hari? 10 hari, setahun, 2 tahun, 4 bulan, silakan. Minimal latihan 3 hari itu, Pak. Subhanallah, waktu itu hadirin sekalian di Bali. Bapak mungkin yang jarang nonton sebagian YouTube, TV, sebagainya. Kalau melihat foto saya zaman dulu 23 tahun, Pak, tidak masuk akal, Pak. Saya kadang-kadang pun melihat bayangan saya di cermin, saya kaget, Pak. Loh kok jadi begini? Kok jadi begini? Dulu rambut saya panjang, Pak, kayak Bob Marley. Musik saya dulu metal, underground, tahu?
Mau nyanyi, nanti nyanyi sini lari lagi bapak ibu lari lagi, teriak apa? Subhanallah. Akhirnya 2 tahun 2000 saya putuskan untuk kembali kepada Allah. Saya hijrah. Saya bilang, ya Allah, ini yang saya cari-cari selama ini. Saya tak bahagia dengan semua popularitas, dengan kemewahan-kemewahan dunia ini. Senang hati saya tapi tak tenang. Jadi kenikmatan dunia itu hanya bisa mendatangkan kesenangan, bukan ketenangan. Lalu saya putuskan hadirin sekalian untuk mengganti cara hidup yang tadinya cara gua beda, sekarang ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Setelah saya mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, sungguh dia cinta kepada aku, dan siapa yang mencintaiku bersama denganku di dalam syurga. Saya tanya ustadz yang menyampaikan itu, Pak, tolong ceritakan kepadaku tentang manusia mulia, suci, insan kamil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dia cerita, Rasulullah itu daerah pakai sorban. Lalu saya tanya, boleh nggak saya pakai sorban juga? Boleh. Saya pergi ke toko kain, saya beli sorban. Saya beli kain. Apa warna sorban Nabi? Nabi sering pakai warna putih. Dan warna putih sorban Nabi ini ternyata pernah diminta oleh Ummahatul Mukminin Khadijah untuk dijadikan kain kafannya. Jadi ibunda Khadijah itu sebelum wafat pernah meminta ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya suamiku Rasulullah, sekiranya aku meninggal terlebih dulu, boleh enggak aku dikafankan dengan sorbanmu? Nah, jadi dulu guru-guru kita, Pak, ulama-ulama kita dulu, sorban ini gede-gede, itu kain kafan, Pak. Ini kain kafan, Pak. Nabi pernah pakai warna hitam, warna hijau, warna merah marun. Saya beli semua. Dan saya sudah pakai sorban ini 23 tahun, Bib. Saya tak pernah lepaskan. Saya bilang kalau saya mau amalkan satu amalan, saya dengar hadis Nabi juga, siapa satu amalan istiqamah khairan min alfi karamah. Amalan istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Jadi kalau saya sudah pakai sorban, berarti saya istiqamah sampai mati itu. Lalu saya dengarkan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum tidur pakai cilak, sebelum tidur pakai cilak, pakai. Nabi potong kumis, potong. Panjang jenggot, Nabi pakai siwak. Semua yang saya bisa amalkan, amalkan. Dan apa sunnah yang paling dicintai Nabi SAW? Sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Kalau sholat isya ini diakhirkan, itu banyak rujukannya, Jadi Bapak nggak usah tanya, kenapa habis sholat isya azan terus tausiah? Nabi itu pernah sholat isya sampai sekitar jam 10, jam 11 pernah menunggu sahabat. Sholat isya diakhirkan tuh ada rujukannya. Tapi kalau sholat lain di awal waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Nah, jadi hadirin sekalian, apapun amalan yang kita buat, usahakan istiqomah sampai mati. Sampai kapan? Oh, kok lama kali der sampai mati. Kalau Bapak besok mati, sampai besok saja. Kalau nanti malam mati, sampai nanti malam saja. Hari ini angan-angan melewati batas umur, terlalu panjang angan-angan. Berapa banyak kita lihat orang ingin bangun rumah, tahu-tahu dia mati semua rumahnya selesai. Ada nggak? Berita viral kemarin di Palembang, ijab kabul baru 5 menit habis ijab kabul mati. Bahkan banyak orang yang berencana menikah dia mati sebelum ijab kabul. Maka jomblo-jomblo kalian tenang, jomblo pasti berakhir, jomblo pasti berlalu minimal dengan kematian, betul nggak? Kematian itu sebuah kepastian. Apa yang kita makan akan jadi kotoran. Apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, jadi warisan. Dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Paham gak Pak? Saya mau tanya, Bapak punya uang 1 juta, lalu Bapak sedekahkan, infakkan 300.000. Berapa uang Bapak yang tersisa? 700. Berapa Bu? Berapa? Ya, ada yang jawab 300, ada yang jawab 700. Dua-duanya jawabannya betul. Kalau yang 300 memakai kacamata akhirat, yang 700 pakai kacamata dunia. Padahal kan kita bilang apa yang kita infakkan itulah rezeki kita yang sesungguhnya. Yang 700.000 belum tentu rezeki kita Pak. Kalau kita mati milik ahli waris. Kadang dicopet orang, hilang milik maling.
Betul nggak Pak? Nah, jadi orang cerdas dia cari harta sebanyak-banyaknya, dia kumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah.